Halo teman-teman, buat kamu sekalian yang ingin kuliah di IT tapi masih bingung memilih kampus atau universitasnya, mungkin ada banyak pertanyaan, salah satunya pertanyaan di mana apakah kampus IT itu harus mahal, bergengsi atau bonafit, atau juga kampus IT itu harus dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, temukan jawabannya sesaat lagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dosen Wisnu. Terima kasih sebelumnya atas kunjungan kamu di channel ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, kali ini saya akan membahas tips dan trik dalam memilih kampus atau universitas IT yang cocok dengan kriteria dan kebutuhan kamu sekalian. Oke, perlu catat bahwasanya saya tidak terafiliasi oleh kampus manapun ya, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, tips pertama, teman-teman perlu perhatikan apakah kampus atau universitas tersebut sudah terakreditasi secara nasional oleh BAN PT. Nah, apa sih itu BAN PT? BAN PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Badan ini resmi milik pemerintah yang secara reguler ataupun secara beberapa tahun periodik menilai atau mengaudit mutu ataupun kualitas dari kampus tersebut. Saat ini, BAN PT memiliki dua model penilaian dalam menilai kampus itu sendiri. Pertama, model huruf yaitu A, B, dan C, atau yang kedua model kata yaitu pertama unggul, sangat baik, baik, dan terakhir adalah tidak terakreditasi. Akreditasi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman seperti dijamin oleh pemerintah bahwasanya kampus ini memiliki kualitas dan mutu yang cukup baik sesuai dengan parameter yang pemerintah tetapkan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atas garansi atau jaminan oleh pemerintah tersebut. Saat ini BAN PT memiliki website untuk mengecek nilai akreditasi kampus secara nasional dan online. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke website mereka, ketikkan nama kampus yang teman-teman ingin lihat nilai akreditasinya, maka akan keluar nilai dari kampus tersebut. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri apa kampus yang teman-teman minati, akreditasinya sudah sesuai dengan harapan kalian. Oke, tips yang kedua, teman-teman bisa cek kurikulum daripada program studi kampus tersebut. Biasanya ada dua cara untuk mengecek kurikulum program studinya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung bertanya ke bagian rekrutmen atau penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut. Biasanya mereka ada ruangan khusus sendiri untuk para calon mahasiswa atau mahasiswi yang berminat untuk mengambil program studi di kampus mereka. Nah, di situ teman-teman bisa tanya sama petugas atau misalkan stafnya, kurikulumnya bisa teman-teman lihat. Kenapa? Karena kurikulum ini penting untuk menentukan teman-teman ingin mengambil jurusan yang mana. Apalagi bahwasanya di IT banyak banget jurusannya, jadi nggak hanya satu. Yang kedua, teman-teman bisa cek secara online di website kampus tersebut kurikulum daripada program studi IT itu sendiri. Tapi cara kedua ini teman-teman untuk mengecekkan kurikulum secara online, tidak semua kampus mengupload atau mengunggah kurikulum itu secara online. Oke, tips yang ketiga, teman-teman bisa cek sarana dan prasarana program studi IT di kampus tersebut. Ada dua sarana dan prasarana program studi IT yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, sarana prasarana fisik, yang kedua sarana prasarana non fisik. Nah, sarana prasarana fisik biasanya berbentuk lab komputer. Nah, teman-teman bisa tanya tuh ke bagian program penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut apakah memiliki lab komputer yang sudah cukup lengkap. Sebagai contoh, jika teman-teman mengambil program studi jurusan IT, seharusnya jurusan IT tersebut memiliki lab komputer untuk jurusan IT tersebut. Yang kedua, jika teman-teman ingin mengambil jurusan sistem informasi, seharusnya ada lab komputer untuk jurusan sistem informasi. Nah, jadi dengan kelengkapan lab praktikum tersebut, teman-teman bisa terbantu dalam mempelajari
dunia teknologi IT itu sendiri. Nah, kenapa? Karena lab komputer itu penting banget teman-teman. Kita tahu bahwasanya IT itu lebih bersifat ke arah teknikal, jadi lebih banyak ke arah praktikum. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sering latihan atau praktik di lab komputer, maka teman-teman akan terasa secara skill dan knowledge-nya, tidak hanya secara teori di kelas-kelas yang diajar oleh para dosen. Contoh misalkan teman-teman ingin belajar tentang networking. Nah, kalau teman-teman di kampus tersebut ada lab khusus networking, itu cukup baik. Jadi teman-teman bisa belajar tentang wifi, router, server, dan sebagainya. Atau misalkan teman-teman ingin belajar tentang bahasa pemrograman. Nah, teman-teman bisa tanyakan apakah terdapat lab komputer untuk bahasa pemrograman. Jadi biasanya kan kalau kita belajar hanya di kelas itu tidak cukup karena terbatas dengan waktu dan ruang. Kalau misalkan di praktikum nanti teman-teman bisa langsung buka laptop ataupun buka PC maupun komputernya, langsung bisa mengikuti secara praktikal tuh oleh asisten lab maupun oleh dosen yang memang di bidangnya. Sarana dan prasarana selanjutnya yaitu sarana dan prasarana non fisik, biasanya kita sebut dengan fasilitas digital. Nah, kenapa sih fasilitas digital itu penting? Ya memang pada hakikatnya kalau teman-teman ingin mendapatkan kampus IT, sudah seharusnya kampus IT tersebut memiliki sistem atau aplikasi digital. Jadi akan sangat baik sekali untuk membantu mahasiswa dalam mengenyam pendidikan di kampus tersebut. Nah, sebagai contoh fasilitas digital itu yang pertama adalah website daripada kampus itu sendiri. Nah, website itu kan penting ya teman-teman. Teman-teman bisa mengecek nih kampus ini visi misinya seperti apa, terus struktur rektorat seperti apa, lalu juga ada kalender akademik, dan juga ada jadwal perkuliahan, program beasiswa, dan sebagainya. Fasilitas digital lainnya seperti fasilitas pembelajaran jarak jauh. Nah, kita tahu saat ini sudah banyak atau marak kampus-kampus yang memberikan fasilitas atau perkuliahan jarak jauh. Masih banyak lagi fasilitas digital lainnya, jadi tidak hanya dua fasilitas tersebut ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri nih kampus yang teman-teman akan ambil ini fasilitasnya apa saja, yang khususnya di bagian fasilitas digital. Dan teman-teman bisa juga menilai nih, membreakdown kira-kira fasilitas apa saja ya secara digital yang saya perlu dapatkan untuk memulai perkuliahan atau memilih kampus IT yang baik. Tips kelima, teman-teman bisa konsultasi kepada orang tua teman-teman sendiri dengan budget yang orang tua teman-teman punyai. Jadi jangan sampai teman-teman berkeinginan untuk masuk ke suatu kampus, tapi ketika tahu biayanya dan tidak sesuai dengan budget orang tua kalian, teman-teman paksakan. Jadi nanti akan cukup memberatkan orang tua kalian. Jadi sebaiknya kalian bisa konsultasi ke orang tua kalian. Nah, selain konsultasi biaya, teman-teman bisa juga konsultasi hal lainnya kepada orang tua kalian. Sebagai contoh, konsultasi tentang lokasi kampus tersebut. Nah, jangan sampai teman-teman mendaftar di kampus yang lokasinya tidak diizinkan oleh orang tua kalian. Ambil contoh misalkan teman-teman seorang mahasiswi ya perempuan, dan orang tua kalian khawatir kalau kalian itu misalkan ngekos di luar kota yang tidak terjangkau sarana akomodasi ataupun telekomunikasi yang baik. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga seluruh tips tersebut bermanfaat buat kalian semuanya ya dalam memilih kampus IT yang cocok dengan kriteria ataupun kebutuhan kalian, karena setiap orang kan berbeda-beda kebutuhan dan kriterianya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk terus dukung channel ini. See you, bye bye.